Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, gue Muhammad Fandi Aliana. Gue dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Bayangkara Jakarta Raya. Di sini gue bakal menjelaskan sedikit dalam video ini tentang materi hukum dan etika komunikasi digital. Ini mana temanya itu menumbuhkan bijak berteknologi dalam perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Yang gue rangkai, yang gue kemas sedemikian rupa dari jurnal yang gue dapat. Yang pertama, ada karakteristik pengguna internet di Indonesia, yaitu mampu menyediakan informasi, handal, siklus inovasi yang tepat, mempunyai waktu respon yang minimal. Dampak ke pengguna TIK itu banyak, kayak misalkan positif atau negatifnya. Dan gimana cara menanggulanginya, yaitu upaya menumbuhkan bijak berteknologi dalam di Indonesia, berteknologi Indonesia ini gitu. Terus untuk pertumbuhan penggunaan internet nih, kalian bisa lihat sendiri dari tahun ke tahun, dari 1998 sampai 2017, yaitu mencetak rekor 143,26%, yang dimana setara lebih dari 140 lebih atau mencapai 160 juta jiwa di Indonesia ini yang menggunakan internet. Selanjutnya, hukum dan dalam suatu digital yang paling kasus tertinggi adalah di tahun 2018, 292 kasus hukum UU ITE, yang di bawahnya yaitu 2017 cuma 140 kasus hukum UU ITE. Selanjutnya, apakah harus kita mengupayakan penggunaan teknologi dapat memanfaatkan teknologi secara bijak? Perlu. Karena apa? Supaya kita tidak terlena dengan kemajuan yang ada sekarang, dan kita juga bisa meminimalisir yang dimana kejadian-kejadian yang tidak diinginkan seperti cyber law atau cybercrime itu terjadi pada diri kita. Yang pertama, karakteristik penggunaan internet di Indonesia. Berdasarkan usia 2017, kalian bisa lihat sendiri yang paling tertinggi itu di umur 19 sampai 34 tahun. Di bawah itu 54 tahun, di atas 54 tahun cuma 4,24%. Rendah banget dong, berarti rata-rata milenial nih yang pakai internet. Terus pada tahun 2018 itu paling tertinggi di remaja juga, di milenial, di angka 91% ya. Dilihat sendiri penggunaan internet itu yang warna merah, yang biru itu tidak penggunaan internet, dan 65 ke atas itu yang paling rendah, beda sama 2017. Yang paling banyak 2018 karena milenialnya lebih banyak persentasenya ya. Terus aktif penggunaan teknologi dan memiliki kecakapan mengoperasikan teknologi berbasis internet. Mayoritas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi adalah usia muda ke digital native. Digital native itu pertumbuhan yang dimana kita bisa berinteraksi di digital secara beralur gitu. Jadi kita bisa mengikuti zaman gitu. Terus selanjutnya, positifnya nih dari komunikasi, mempercepat arus informasi, permudahan akses komunikasi, dan yang kalian bisa lihat sendiri, ekonomi meningkat, perdagangan karena adanya internet terjadi pergeseran tren belanja konvensional ke online, kayak online shop. Sekarang pendidikan menjadi sumber belajar, ini kayak UNBK juga gitu. Pemerintah ini bisa mengapresiasikan aspirasi masyarakat gitu. Negatifnya nih kalian bisa lihat sendiri. Kalian juga bisa tahulah ujaran kebencian seperti apa, muatan perjudian seperti apa, berita bohong itu hoax, pelanggaran hak cipta itu kayak copyright gitu, penghinaan, pencemaran nama baik itu fitnah ke orang gitu. Hacking itu kayak mencuri data dari sosial media gitu. Upaya menumbuhkan bijak berteknologi di Indonesia. Kewarganegaraan digital dapat pula dikatakan sebagai pendidikan karakter bagi era digital, yang dimana kita bisa menumbuhkan kebijakan itu dengan kita mempelajari digital yang tidak sembarangan gitu. Jadi kita bisa mengikuti alur yang dimana alur itu positif gitu. Lalu kewarganegaraan kita sebagai norma kepatutan, perilaku, bertanggung jawab dan menggunakan teknologi. Yang pertama, akses digital, perdagangan digital, pelak digital, hukum digital, hak dan tanggung jawab, perbaikan dan kesehatan, etika, komunikasi digital, dan keamanan digital. Gitu. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan pentingnya etika komunikasi digital. Penting, sangat penting banget. Dikutip dari keywords bahwa era digital adalah suatu kondisi kehidupan di mana kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Sudah tidak ada asing lagi dong kalau teknologi menjadi aset penting bagi setiap orang saat ini. Tidak juga dengan remaja, tapi anak kecil pun hingga dewasa pun udah menggunakan dengan mudah. Dan salah satu contoh teknologi lainnya adalah telepon seluler atau handphone gitu. Bedanya hanya pada urutan penggunaan, bahwa karena jika komunikasi secara langsung didukung oleh konteks situasi yang berhadapan secara langsung, sehingga gerak tubuh, ekspresi wajah dan lainnya sebagai mendukung muka, bahasa, dan lebih santai. Itu kalau tatap muka langsung ya, beda dengan handphone. Ini kalian bisa lihat sendiri
berapa pentingnya etika berkomunikasi yang perlu diterapkan. Ada 6. Lantas apakah kita masih kurang beretika dalam komunikasi atau malah tidak bertekad sama sekali dalam melakukan sosial media? Nih, pemanfaatan teknologi komunikasi, informasi, dan media telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara meluas loh, secara global. Dan hati-hati juga loh, ada kejahatan yaitu dengan disebut juga cybercrime, kejahatan melalui internet. Yang harus kalian tahu ini gitu. Apa itu cyber law atau cybercrime? Ini kalian bisa lihat sendiri. Aspek hukum yang berasal dari cyberspace law. Tujuannya, kaitannya upaya mencegah tindak pidana, harus adanya cyber law tuh. Dan alasannya, karena hukum-hukum tradisional tidak mampu mengantisipasi perkembangan dunia maya yang pesat ini loh. Apalagi terutama di Indonesia ya. Terus contoh kasusnya ini ada nih dari Wakil Ketua MPR tahun 2009 sampai 2014 yang lalu, yang dimana emailnya dia dibajak dengan mengataskan nama orang untuk meminta dana banyak untuk kepentingan sendiri. Dan ini juga dapatkan pasal berapa tuh, pasal 28 UU ITE, pasal Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, dan pasal UU ITE yang berbunyi setiap orang. Banyak tuh, lihat aja kalian. Terima kasih ya sudah nonton video ini. Thanks for watching. Bye-bye, sampai ketemu di video selanjutnya.